Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir, dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Siswa-siswi sekalian, kali ini kita akan membahas subpokok bahasan yang kedua dan ketiga dari pembahasan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia dan menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Kita mulai dari makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga peradilan nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan, sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Siswa sekalian, apa saja dasar hukum lembaga peradilan? Dasar hukum lembaga peradilan yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 1, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ayat 2, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya, kita bahas dasar hukum lembaga peradilan yang merupakan undang-undang organik. Di antara undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang organik yang lain yang mengatur tentang lembaga peradilan diantaranya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Siswa-siswi sekalian, lalu apa saja lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung? Di bawah Mahkamah Agung, lembaga peradilan terdiri dari 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri yang berkedudukan di kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama yang meliputi pengadilan agama yang berkedudukan di kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara yang meliputi pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Siswa sekalian, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Berikut ini diuraikan perangkat peradilan pada peradilan umum. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, ketua dan wakil ketua, hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, panitera yang dibantu oleh wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti, sekretaris, dan jurusita yang dibantu oleh jurusita pengganti. Sedangkan pada pengadilan tinggi, perangkat pengadilan terdiri dari pimpinan, hakim tinggi, panitera, dan sekretaris. Lalu bagaimana dengan perangkat peradilan agama? Pada pengadilan agama, perangkatnya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pada pengadilan tinggi agama, perangkat pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Lalu bagaimana dengan perangkat peradilan militer? Perangkat peradilan militer dikenal sebagai auditorat, yaitu badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Auditorat
terdiri atas Auditorat Militer, Auditorat Militer Tinggi, Auditorat Jenderal, dan Auditorat Militer Pertempuran. Siswa sekalian, kita teruskan pada perangkat peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, perangkat pengadilan tingginya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Nah, bagaimana dengan perangkat peradilan Mahkamah Konstitusi? Perangkat Mahkamah Konstitusi terdiri dari Sekretariat Jenderal, Kepanitraan, dan Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi itu sendiri berjumlah 9 orang, diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tingkatan lembaga peradilan. Sesuai peran dan fungsinya, lembaga peradilan ditempatkan secara hierarkis atau bertingkat-tingkat, meliputi 1. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. 2. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. 3. Kasasi, dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, kita bahas pengadilan tingkat pertama. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Adapun wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya pada 2 hal. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Siswa-siswi, kita teruskan tingkatan pengadilan yang kedua atau pengadilan tingkat kedua. Fungsi pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri di daerah hukumnya. Kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya. Ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan hakim di daerah hukumnya. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada peradilan di daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua meliputi 1. Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Yang kedua, memerintahkan pengiriman berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kerajinan dan kecakapan hakim. Siswa sekalian, apa saja wewenang kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung?
Wewenang Mahkamah Agung dalam hal kasasi adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Yang kedua, melampaui batas kewenangan. Dan yang ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, apa saja peran lembaga peradilan? Peranan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum meliputi pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan negeri berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau yang lebih dikenal dengan banding. Nah, bagaimana dengan peran Mahkamah Agung? Di samping berperan dalam pemberian kasasi, Mahkamah Agung mempunyai wewenang lain, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua, kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Siswa sekalian, kita teruskan peran lembaga peradilan. Kali ini kita akan membahas peran peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, apa saja peran peradilan tata usaha negara? Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, bagaimana dengan peran peradilan militer? Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lingkup hukum pidana, khususnya pada pihak-pihak berikut. Yang pertama, anggota TNI. Yang kedua, seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Yang ketiga, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. Dan yang keempat, seseorang yang menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan harus diadili oleh pengadilan militer. Siswa-siswi SMA, MK, dan SMA, kita teruskan. Kali ini kita akan membahas tentang peran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai wewenang diantaranya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, tiba saatnya pada pembahasan terakhir di hari ini, yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan hukum merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan hukum mengandung arti yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Siswa sekalian, sebaliknya, perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum seseorang. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Siswa sekalian, pembahasan terakhir kita adalah sanksi terhadap pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum bersifat tegas dan nyata. Hal ini mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, nyata, yang berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pada pasal 338 KUHP, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP meliputi 1. Hukuman pokok, terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara waktu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang kedua, hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran di kelas online PPKN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.